Nah, selanjutnya nomor 9 ya. Istilah yang tepat untuk memperbaiki kata bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, nah ini bercetak miringnya ada tauladan, kemudian ada sosial, kemudian ada psikologi. Nah ya, nah maka penulisan yang benar sesuai dengan ejahan bahasa Indonesia itu yang mana ya. Nah, tauladan ini baku atau tidak ya. Nah, ternyata setelah dicek itu tauladan ini tidak baku ya. Jadi untuk mengetahui baku atau tidaknya itu bisa dicek di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, baik yang offline, online atau yang buku begitu ya. Nah, tauladan ini penulisannya seperti apa? Penulisannya adalah seperti ini, teladan ya, teladan. Nah, kemudian sosial ya, ini menggunakan C, benar atau salah? Ya, salah ya. Sosial ini harusnya menggunakan huruf S ya. Nah, yaitu ini S, sosial. Kemudian psikologi. Nah, kalau ini bahasa Inggris ya, jurusan psikologi, penulisan yang benar dalam bahasa Indonesianya adalah yang C. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya nomor 10. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat yang bercetak miring pada paragraf di atas adalah, coba ya kita lihat satu-satu. A. Sebagai pemegang kunci perum, Bulog diharapkan terus menggelar operasi ya. Nah, ini perum dan Bulog itu merupakan satu kesatuan ya. Jadi ini perum ini bukan perumahan ya. Perum ini bergabung dengan Bulog. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Kemudian yang B. Sebagai pemegang kunci perum Bulog, diharapkan terus menggelar operasi. Nah, ini siapa yang diharapkan untuk terus menggelar operasi itu? Karena di sini ada pemisah. Harusnya sebelum diharapkan itu harusnya ada kata ya yang menjadi sebagai sebuah rujukannya. Kemudian yang C, sebagai pemegang kunci perum Bulog diharapkan. Nah, ini ya. Sebagai pemegang kunci, perum Bulog diharapkan terus menggelar operasi pasar supaya harga beras tetap stabil agar tidak berdampak besar pada inflasi Desember ini. Oke, kita lock dulu ya jawaban yang C. Yang D, sebagai pemegang kunci perum Bulog diharapkan terus menggelar operasi. Nah, ini apalagi nih ada dua kesalahan komanya, yaitu setelah perum Bulog dan menggelar operasi ya. Nah, ini seharusnya bergabung ya, tidak dijeda. Kemudian sebagai pemegang kunci perum Bulog, diharapkan terus menggelar operasi pasar supaya, nah ini perum Bulog, nah ini sama ya, diharapkan ini rancu juga ya. Baik, berarti jawabannya adalah C. Nah, baik, selanjutnya nomor 13. Tanda baca yang salah beserta alasannya dalam paragraf tersebut adalah, nah ini ya, kami berharap kelak para wisatawan akan kembali lagi mengunjungi Bali, Lombok, dan Sumbawa. Oke, tanda koma setelah Bali karena bukan perincian ya. Pengunjung Bali ini, jadi koma ini betul ya, yang A itu betul ya. Jadi ini 3 ini ya, untuk memisahkan 3 wilayah seperti ini. Tapi keterangan sama, mengunjungi ya, mengunjungi Bali, Lombok, dan Sumbawa ini harus menggunakan koma. Tanda koma setelah Lombok karena diikuti konjungsi, oke, tidak tepat. Di sini itu betul, sebelum dan itu harus menggunakan koma karena Sumbawa dan Lombok ini bukan satu kesatuan. Ya, contohnya seperti ini. Pak Acep, koma, Pariki, koma, dan Pak Ana pergi belanja. Nah, ini ya, seperti ini. Ini karena 3 orang ini berbeda ya. Jadi di sini pergi belanja ya. Jadi Pak Acep, Pak Riki, dan Pak Ana pergi belanja. Jadi Pak Acep, Pak Riki, dan Pak Ana ini berbeda ya.
Nah, jadi dipisahkan oleh koma ya. Kalau misalnya seperti ini, Pak Acep dan Pak Riki, Pak Rahmat dan Pak Ana pergi belanja. Nah, ini artinya yang pergi belanja ini berdua ya. Jadi Pak Acep dan Pak Riki satu motor, Pak Rahmat dan Pak Ana satu motor. Mereka pergi berbelanja ya. Jadi ini satu kelompok, maka dannya ini tidak disertai oleh koma ya, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tanda titik karena merupakan sebuah klausa. Ya, tanda titik di sini ya. Ini betul ya, karena ini satu buah kalimat. Jadi harus diakhiri tanda titik. Tanda titik 2 karena menyatakan dialog. Kami berharap bahwa, nah ini dialog bukan? Ya. Bukan ya. Nah, kemudian yang tanda titik 2 karena bukan menyatakan perincian. Ya, ini perincian bukan? Ya, seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah, nah, selanjutnya nomor 14. Alasan kesalahan penggunaan ejaan dalam kalimat tersebut adalah, oke, yang pertama, penulisan kata dalam yang menggunakan huruf kapital pada fonem D. Ya, dalam. Ya, ini benar ya. Harus menggunakan huruf kapital karena di awal paragraf. Selanjutnya, penulisan kata pikiran yang menggunakan huruf F. Ya, pikiran. Ya, betul ya. Ini pikiran ini harusnya menggunakan huruf P, bukan F. Ya, oke. Sementara kita lock dulu jawaban B. Kemudian yang C, penulisan kata sehat yang seharusnya sehat. Ya, ini namanya sehat, tetap sehat tulisannya. Kemudian penulisan kata bersemayam yang seharusnya bersemayam. Ya, ini kurang tepat juga. Ya, penulisannya sudah benar seperti ini untuk kata bersemayam. Kemudian penulisan kata kuat yang seharusnya kuat. Nah, ini juga sama ya, salah. Betul ya, penulisan kata kuat itu memang seperti itu. Itu jawabannya betul ya, ternyata B. Nah, baik, selanjutnya nomor 5 ya. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas terdapat pada, nah ini yang ditanyakan itu tanda baca ya, hati-hati ya. Tanda baca ya, berarti tanda baca adalah tanda titik 2 atau koma ya. Oke, penggunaan huruf, ini tentang huruf, penulisan dengan huruf, penulisan kata instruksi dan penulisan kata output. Ya, di sini jawaban yang mengarah ke tanda baca hanya B, penggunaan tanda titik 2 setelah kata tugas. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya kita akan ke nomor 7 ya. Kata yang penulisannya tidak mengikuti kaidah ejaan terdapat pada kalimat, coba yang satu, flu Singapura pada dasarnya adalah flu yang menyerang urat ya. Nah, ini retrovirus ya. Harusnya adalah retrovirus. Harusnya retrovirus, bukan reterovirus. Berarti jawabannya ini sudah langsung ditemukan, yaitu terdapat pada kalimat nomor 1 yaitu A. Nah, selanjutnya nomor 6 ya. Kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat, ya ini jawabannya adalah pada kalimat D ya, atau 6. Baik, di samping itu juga ada, nah ini ya kerancuannya ini, harusnya di samping itu juga koma ada yang, nah harusnya seperti ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan bimbel online ya. Baik, ini soal pertama. Cermatilah paragraf berikut. Warga Bukit Duri dan bla 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 ya. Penulisan nama geografi ya. Geografi ini maksudnya yang berkaitan dengan geografi ya. Biasanya lebih ke lokasi dan lain sebagainya ya. Penulisan nama geografi yang salah pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Baik, kita coba satu-satu cari jawabannya. Yang pertama A, yaitu paragraf pertama. Warga Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Ya, ini warga Bukit Duri, ini udah benar ya.
diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama lokasi ya atau nama tempat. Warga ini W-nya ini huruf kapital karena berada di awal paragraf. Kecamatan Tebet ini sama ya, betul. Jakarta Selatan ini juga sama lokasi ya, kapital yang menolak direlokasi. Oke, paragraf yang pertama tidak ada masalah ya, jadi tidak salah. Kemudian kita lihat paragraf yang kedua. Mereka mengatakan masih sulit meninggalkan rumahnya karena sejak 60 mereka sudah bermukim di bantaran Kali Ciliwung ya, Kali Ciliwung di Bukit Duri. Ini tidak ada masalah ya. Jadi kalau misalnya nama lokasi, nama tempat kemudian diikuti oleh namanya ya, itu akan kapital ya. Seperti halnya Danau Toba. Danau Toba. Nah, ini danau, D-nya ini harus kapital karena diikuti oleh nama tempat yaitu Toba ya. Berbeda kalau misalnya Danau Kering. Ya. Nah, Danau Kering D-nya ini tetap ya, tidak menggunakan kapital karena tidak diikuti nama tempat seperti Danau Toba atau seperti Kali Ciliwung ini ya. Oke, jadi yang nomor 2 tidak ada masalah. C3. Mereka menyatakan akan tetap bertahan di rumahnya hingga rumah itu dibongkar. Oke, tidak ada masalah. Kemudian yang nomor 4, mereka menolak pindah ke rumah susun sederhana atau sederhana sewa atau rusunawa rawa bebek. Nah, ini ya. Ini rawa bebek. Ini rawa bebek ini nama tempat, maka rawanya ini R-nya itu harusnya kapital ya. Oke, kita tandai dulu ini sebagai jawabannya. Ya, kemudian yang 5, relokasi yang dijalankan Pemprov DKI. Pemprovnya ini menggunakan kapital karena diikuti nama wilayahnya. Memang selalu melalui sosialisasi dan oke, yang tidak ada. Nah, baik, sekarang selanjutnya nomor 2. Penulisan judul karangan yang sesuai dengan PUEB adalah ya. Nah, yang A, faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Coba kita lihat faktor ya, Y-nya ini betul tidak? Ya, betul ya. Y-nya harusnya kecil ya atau bukan kapital karena ini kata penghubung. Dan huruf dan-nya pun juga sama ya. Oke. Kemudian yang kedua, faktor yang memengaruhi. Memengaruhi M-nya ya, M ini harusnya kapital karena memengaruhi ini bukan kata hubung ya atau kata sambung. Kemudian faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini Y-nya ya. Yang ini merupakan kata hubung atau kata sambung seperti yang sudah saya jelaskan di materi ya. Nah, ini harusnya tidak menggunakan kapital. D, faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini D-nya, ini yang salah ya. Kemudian faktor yang memengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Ini D dan Y-nya. Ya, berarti jawabannya adalah A. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas nomor 3 ya. Baik, penulisan judul karya ilmiah berikut ini yang benar adalah A. Peran sopan santun berbahasa terhadap etika siswa ya. Ini kurang tepat seperti yang sudah saya jelaskan di materi awal bahwa dalam penulisan judul karya tulis ilmiah itu di setiap awal kata yaitu harus menggunakan huruf kapital kecuali kata sambung dan kata awal atau kata depan. Kemudian B, peran sopan santun berbahasa terhadap etika siswa ya. Ini peran berbahasa dan etikanya ini sudah benar ya. Hanya akan tetapi sopan santun dan sopan santun ini kurang tepat ya. Seharusnya ini menggunakan huruf kapital karena ini bukanlah salah satu jenis kata sambung ataupun kata depan. Coba yang C, peran sopan santun terhadap berbahasa terhadap etika siswa ya. Nah, ini sepertinya ini yang benar, kita lock dulu ya. Kemudian yang D, peran sopan santun berbahasa terhadap etika siswa. Nah, ini yang kelirunya yang berbahasa, B-nya ini harusnya kapital juga. Kemudian yang E, peran sopan santun berbahasa terhadap etika siswa. Oh, ini sama. Ini semuanya menggunakan huruf tidak kapital atau huruf kecil ya semuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah C.
Ya, selanjutnya adalah nomor 4 ya. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut atau di atas terdapat pada baik, yang pertama adalah penggunaan huruf kapital dalam UU KPK ya. UU itu singkatan apa? Singkatan dari undang-undang ya. Ini sudah betul ya, harusnya menggunakan huruf kapital. Memang seperti ini karena diikuti oleh nama ya, atau nama rujukan dan lain sebagainya. Kemudian penggunaan tanda titik pada UU ya. Nah, ini UU ini harus pakai tanda titik nggak? Tidak usah ya. Undang-undang ini tidak usah menggunakan titik seperti ini. Karena apa? Karena undang-undang ini merupakan sebuah kata ulang. Jadi tidak memerlukan titik seperti ini. Baik, kita lock dulu jawabannya untuk yang nomor 4. Kemudian penggunaan huruf kecil pada kata media cetak. Ya, ini memang menggunakan huruf kecil. Karena apa? Karena tidak diikuti oleh nama media cetaknya. Ya, kalau misalnya media cetak Kompas, nah baru di sini C-nya menggunakan huruf besar seperti itu. Kemudian penulisan kata poster yang ditulis dengan huruf biasa, ya memang seperti itu penulisannya kalau poster. Kemudian penulisan kata dicermati yang diserangkaikan. Ya, betul ya, dicermati ini memang serangkai seperti ini. Karena untuk kata depan ke itu dipisah apabila menunjukkan ya, dipisah apabila menunjukkan tempat. Ya, contohnya di kebun. Ini dipisah. Atau ke Asyifa. Ya, ke Asyifa. Nah, ini pun juga sama dipisah ya. Seperti ini karena ini menunjukkan tempat. Jadi di sini jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya nomor 8. Perbaikan kata yang tepat untuk istilah yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah ini ya. Yang bercetak miring itu adalah aktif ya. Nah, coba aktivitas menggunakan F atau menggunakan V. Aktivis atau aktivis ya. Nah, ini aktivitas atau aktivis ya, dia malah menjadi aktivis ya, harusnya menjadi aktivis kampus ya. Nah, maka di sini jawaban yang benar adalah menggunakan huruf V. Jadi setiap penambahan vis apabila kata dasarnya aktif atau menggunakan F ya, maka diganti dengan menggunakan V. Jadi aktivis. Jadi jawabannya adalah C.